Setiap mahasiswa memiliki hak untuk merasa aman dan dihargai di lingkungan kampus. Namun, kenyataannya, kekerasan fisik dan psikis seperti bullying, perundungan, hingga tekanan mental kerap terjadi. Hal ini bisa berdampak serius, bahkan memicu depresi. Lalu, siapa yang melindungi mereka? Disinilah peran penting bimbingan konseling BK dan psikologi kampus hadir. Mereka bukan sekadar tempat curhat. BK dan psikolog kampus menjadi garda depan untuk mendeteksi dan menangani kekerasan psikis dan fisik. Secara hukum, perlindungan terhadap korban kekerasan telah diatur dalam beberapa peraturan, di antaranya Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan martabat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak juga berlaku untuk mahasiswa yang belum dewasa. Ini adalah video viral sekelompok mahasiswa yang membuli mahasiswi di dalam lift kampus. Baik, dan selain aksi sekelompok mahasiswa di Jambi yang membuli mahasiswi baru dalam lift kampus viral di media sosial, pihak kampus kemudian memberi peringatan keras kepada para pembuli. Video mahasiswa yang dibuli oleh sekelompok mahasiswa lainnya di dalam lift kampus viral di media sosial. Pihak kampus menyebut sang mahasiswi merupakan mahasiswa baru yang risih dengan candaan tersebut. Pasca viral, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Dr. Bahrul Ulum memastikan kejadian tersebut sudah diselesaikan secara internal. Dilansir dari Detik Sumsel pada Sabtu, mahasiswa yang membuli sudah diberi peringatan keras. Tinggi yang mengamanatkan perlindungan terhadap hak-hak mahasiswa, melindungi mahasiswa dari kekerasan, bukan hanya tugas hukum, tapi juga tugas moral kita semua. Apakah kalian mempunyai tanggung jawab yang harus dipenuhi, kewajiban yang harus dijalani, ataukah kalian seseorang yang penuh dengan kebebasan dan dapat melakukan apapun yang kalian mau, kapanpun kalian mau? Yang manapun itu, sebagai manusia, di satu titik di kehidupan kalian, mungkin kalian pernah merasa suram, murung, muram, sedih. Silakan dipilih. Yang manapun yang bagi kalian sepertinya mewakili apa yang kalian rasakan. Mungkin perasaan tersebut sudah berlangsung lama sehingga kalian terbiasa dan mulai belajar untuk hidup berdampingan dengannya. Dan saat orang terdekat kita pun menanyakan bagaimana keadaan kita, seringkali kita menjawab penuh canda dengan kalimat yang kira-kira terdengar seperti ini. Tawa yang kita lepas bersama pun menyapu bersih kalimat itu bersamaan dengan satu kemungkinan yang patut kita pertimbangkan. Kemungkinan apa itu? Kemungkinan bahwa apa yang sedang kalian rasakan adalah depresi. Depresi sering menjadi bahan bercandaan kita. Saat sedang merasa lelah karena tugas yang menumpuk, kita bercanda ke teman kita dengan mengatakan bahwa kita depresi. Saat sedang sedih setelah menonton drama, kita bergurau dengan kata depresi. Tapi, apakah setiap saat kita mengatakan bahwa kita depresi, kita benar-benar dalam keadaan tersebut? Bisa saja, karena depresi dapat menyerang siapapun dalam keadaan apapun. Namun, seringkali kita menyimpulkan bahwa perasaan sedih yang kita alami langsung berarti bahwa kita sedang mengalami depresi. Contohnya, kalian sedang dalam pertandingan basket dan kalah. Kalian pun akan merasa sedih. Jika sedang berduka, kehilangan seseorang yang berharga, kalian akan merasa sedih. Rasa sedih adalah respon yang normal dalam keadaan tersebut. Tidak semata-mata setiap kalian merasakannya berarti bahwa kalian sedang melalui depresi. Lalu, sebenarnya apa itu depresi? Depresi adalah gangguan suasana hati yang cukup umum, namun serius. Pada zaman dahulu, depresi sempat dianggap sebagai turunan, bahkan sempat dianggap kerasukan iblis, dan disebut dengan nama melankolia. Sampai akhirnya dihubungkan dengan ketidakseimbangan kimia dalam otak, yang mana masih terlalu rumit untuk dipahami sepenuhnya. Ketidakseimbangan happy neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan lain-lain menyebabkan kita bereaksi negatif atau berperilaku menurun seperti merasa kesepian atau menangis. Pada tahun 2019, hal ini terjadi pada 15,6 juta penduduk Indonesia. Benar,
kita hidup di zaman yang sangat penuh dengan berbagai macam hiburan. Namun, tidak sedikit dari kita yang berusaha mengulurkan tangan dengan penuh harapan bahwa seseorang akan menggenggamnya. Gangguan ini mempengaruhi bagaimana kita berpikir, merasa, dan bagaimana kita menangani dan melalui kegiatan sehari-hari seperti makan, bekerja, bahkan tidur. Oke, memang terdengar seperti sekadar perasaan sedih. Iya bukan? Sekarang kita fokus ke bagaimana kita bisa mengetahui apakah yang kita rasakan adalah benar-benar depresi. Karena depresi adalah suatu bentuk diagnosa, beberapa kriteria harus dipenuhi. Menurut DSM-5 atau Diagnostic Statistical Manual 5, terdapat 5 kriteria diagnosa, dengan kata lain, kriteria yang perlu dipenuhi untuk menetapkan bahwa yang sedang terjadi adalah benar depresi. Pada kriteria pertama, terdapat 9 gejala yang perlu kalian perhatikan. Iya, seluruh 9 ini hanya untuk memenuhi kriteria pertama. Jika 5 dari 9 gejala tersebut ada secara bersamaan selama 2 minggu, dan paling tidak salah satunya adalah: pertama, mengenai penurunan suasana hati seperti merasa sedih, kosong atau putus asa, atau yang kedua, yaitu kehilangan minat terhadap aktivitas-aktivitas sepanjang hari dan tidak diakibatkan kondisi medis tertentu, kalian telah memenuhi kriteria pertama dari depresi. Gejala-gejala ini tidak kami lebih-lebihkan, sekadar sering mondar-mandir tanpa tujuan dan mengetuk-ngetukkan jari ke meja, menjadi lambat dalam memberikan respon atau reaksi, dan suka mencela diri sendiri, merupakan bagian dari kumpulan gejala untuk 1 dari 5 kriteria terhadap depresi. Namun, kita tidak berhenti di situ. Jika kalian memenuhi kriteria pertama, apakah gejala-gejala tersebut mengganggu fungsi sosial ataupun okupasional? Apakah menjadi lebih susah berinteraksi dengan orang di sekitar? Dan apakah kesusahan tersebut mengganggu proses pekerjaan kalian? Jika iya, kalian memenuhi kriteria kedua. Terlebih lagi, jika seluruh peristiwa tersebut tidak dipengaruhi oleh suatu zat yang kalian konsumsi atau kondisi medis tertentu, kriteria ketiga pun telah kalian penuhi juga. Sedangkan kriteria keempat adalah apabila gejala yang dialami tidak dapat dijelaskan melalui skizofrenia, delusi, maupun spektrum skizofrenia dan gangguan psikotik lainnya. Dan kriteria kelima dipenuhi apabila kalian tidak pernah mengalami manik maupun hipomanik. Salah satu pertanyaan yang sering kami dengar adalah, apakah ada obatnya? Bukan pertanyaan terbaik yang bisa kita lontarkan. Memang terdapat kecurigaan terhadap kekurangan happy neurotransmitter yang diduga menyebabkan negative symptoms atau gejala negatif yang menggambarkan seseorang bereaksi buruk atau berperilaku menurun seperti menangis, merasa kesepian, dan lain-lainnya. Beberapa obat pun diberikan dengan tujuan meningkatkan beberapa neurotransmitter tersebut. Namun semua itu masih dugaan dan belum sepenuhnya dimengerti. Lalu apa yang bisa kita benar-benar lakukan? Coba lihat ini, 15,6 juta penderita depresi. Menurut kalian, berapa yang memutuskan untuk mendapatkan pertolongan? 8%. Sebanyak 92%, jauh di atas 10 juta orang, tidak mendapatkan pertolongan atas dasar berbagai macam alasan. Tidak bisa dipungkiri, banyak yang berpikir bahwa depresi hanyalah suatu fase yang akan lewat begitu saja. Yang perlu kita mengerti adalah bahwa depresi merupakan suatu gangguan kesehatan jiwa yang bisa mengancam nyawa. Bagi kalian yang tidak menderita depresi, ulurkan tangan kalian. Kadang hal sesederhana tepukan di pundak dapat menciptakan suatu kesempatan untuk seseorang yang depresi memberikan kepercayaan dengan menceritakan apa yang sebenarnya sedang mereka lalui. Cukup berikan waktu kalian, pinjamkan telinga kalian untuk mendengarkan baik-baik, dan pilih kata-kata kalian dengan hati-hati. Sekadar membalas tanpa mempertimbangkan perasaan mereka tentu tidak akan membantu. Alih-alih, jadilah pendengar yang mendukung mereka untuk lebih terbuka. Tanyakan apa yang bisa kalian lakukan untuk mereka. Tentu saja bantuan profesional seperti psikolog ataupun psikiater merupakan suatu pilihan yang baik. Jangan takut diremehkan. Mengumpulkan niat untuk pergi mencari bantuan bukanlah suatu tanda kelemahan. Justru merupakan suatu keberanian. Bagaimana kalau kita coba sesuatu yang baru hari ini? Ajak teman kalian yang murung untuk berbicara. Hubungi mereka yang sudah lama tidak terlihat dan pastikan mereka baik-baik saja. Tunjukkan kepedulian kalian. Dan siapa yang tahu, mungkin seseorang di luar sana terbantu lebih dari yang kalian dapat pikirkan. Video kali ini didukung oleh Pijar Psikologi, media non-profit yang menyediakan informasi dan layanan konsultasi psikologi di Indonesia.
Jika kalian bingung mau bercerita kemana, Pijar Psikologi adalah awal yang bagus. Jika kalian ingin lebih banyak konten seperti ini, cukup beritahu kami. Kami mendengarkan. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.